kayak waktu dikasih tahu lah sama tante aku, ternyata kayak gitu. Terus kayak mamanya gitu sama mamaku tuh banyak banget juga punya kesamaan, bahkan sampai hal terkecil kayak kopi apa, merek apa, sama. Setelah tak kurang lebih 55 tahun, akhirnya baru terungkap bahwa ternyata almarhumah Lina Jubaida Ibu Rizky Febian dan almarhumah Ninyo Masrini Ibu Mahalini Raharja adalah kembar. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Mahalini. Bagaimana bisa terjadi? Padahal Ibu Rizky Febian adalah orang Bandung, Jawa Barat. Sementara Ibu Mahalini adalah orang Denpasar, Bali. Usianya pun selisih 9 tahun. Ibu Mahalini lahir di hari Jumat 31 Mei 1968 silam. Sementara Ibu Rizky Febian lahir pada Rabu 12 Oktober 1977. Yang cukup unik juga adalah hari wafat Ibu Mahalini dan hari lahir Ibu Rizky Febian sama-sama di hari Rabu. Tapi yang menjadi pertanyaan penting adalah kenapa bisa dan apa hubungannya sehingga Ibu Aiki dan Gelini itu kembar? Jika memang ibu mereka ini kembar, terus bagaimana pertunangan Rizky Febian dan Mahalini Raharja yang sudah berlangsung? Bisakah kakak beradik menikah? Ataukah ibu mereka hanya kembar dalam hal lain saja? Daripada penasaran, berikut penjelasan lengkap Mahalini dirangkum YouTube channel Berbagi Cerita CBC. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ketahui bersama, ibu dari Rizky Febian dan Mahalini Raharja telah dipanggil oleh Yang Maha Esa untuk selama-lamanya. Ibu Rizky Febian wafat di usia 42 tahun pada 4 Januari 2020 lalu. Sementara Ibu Mahalini wafat di usia 53 tahun 37 hari, tepatnya pada 7 Juli 2021 lalu. Kematian merupakan dilepasnya roh dari jasad, bukan berakhirnya kehidupan. Kematian adalah awal dari kehidupan yang abadi. Kematian pun hanya menjadi perpindahan dari alam dunia yang fana ke alam barzah, yaitu alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga hari kebangkitan. Sejatinya, manusia dalam hidup ini atau di dunia ini ibarat seorang musafir yang beristirahat sejenak. Entah di bawah pohon yang rindang, ataukah di kolong langit, di bawah teriknya panas atau di tengah curahan hujan, ataukah di atas kasur yang empuk. Namun yang pasti, kematian adalah hal yang tidak bisa dihindari apalagi diajak kompromi. Kematian tidak mengenal profesi, jabatan, kaya, kurang mampu, usia muda, ataupun tua. Tidak pula mengenal jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Di dalam pandangan Islam, salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang tiap makhluk yang berjiwa akan menemui kematian. Hal ini diterangkan di dalam surat Al-Imran ayat 185, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ayat 185 ini juga mengandung pesan agar umat muslim dapat mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk segala yang akan mereka bawa di akhirat kelak. Umat muslim yang mampu mengaplikasikan pesan inilah yang disebut sebagai mukmin cerdas. Dalam salah satu sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.'
Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lantas, benarkah almarhumah Ibu Rizky Febian dan Mahalini Raharja kembar? Melalui podcast Mahalini Raharja bersama Bang Denny Sumargo, Mahalini mengungkapkan jika ibunya dan Ibu Rizky Febian memiliki kepribadian yang kembar atau sama, baik sikap maupun sifat. Ya waktu dikasih tahu lah sama tante aku, ternyata kayak gitu. Terus kayak mamanya gitu sama mamaku tuh banyak banget juga punya kesamaan, bahkan sampai hal terkecil kayak kopi apa, merek apa, sama. Dari hasil penelusuran Mimin dari berbagai situs soal kembaran kepribadian atau bukan satu darah, tak satu pun Mimin dapatkan di situs internet. Yang ada hanya kembar wajah maupun kemiripan karakter, bahkan kepribadian ataupun kebiasaan lainnya. Tapi yang dibahas di sini kan soal kesamaan kepribadian pada orang yang berbeda atau tak sedara, bukan anak yang dilahirkan dengan kembar atau dalam satu rahim. Jika teman-teman mungkin bisa berbagi pengetahuan mengenai kembar kepribadian dan kenapa bisa demikian, mohon sharing ilmunya di kolom komentar agar kita bisa sama-sama mengetahui kembar atau persamaan kepribadian pada orang yang berbeda rahim dilahirkan itu seperti apa. Apakah ada yang seperti Ibu Rizky Febian dan Ibu Mahalini? Pasalnya, Ibu Aiki dan Gendini ini benar-benar memiliki karakter, sikap, dan sifat yang hampir sama betul. Bahkan merek kopi yang sering diminum pun semuanya sama. Tak hanya itu, ada juga cerita Mahalini yang didengarkan langsung dari salah satu keluarga Rizky Febian yang memiliki kemampuan khusus. Ia melihat keberadaan sosok menyerupai Ibu Mahalini dan Rizky Febian. Jadi lu sebelum tunangan nih, lu ziarah ke makam mamanya Iki. Terus adalah salah satu saudara dia lah, bisa dibilang, karena udah deket gitu sama keluarga dia tuh. Dia bilang, Ki cepet Ki doa Ki gitu, Ki doa Ki gitu. Aku disuruh cepet doa gitu kan, padahal kitanya lagi yang ngerenungin gitu. Ki cepet doa Ki, akhirnya doa. Dia bilang kenapa juga si omnya nanya, omnya itu bilang cepet Ki cepet, ternyata kayaknya dia ngeliat nih gitu. Ngeliat apa nih? Ngeliat mama di situ. Hah? Jadi mama aku ternyata mama aku itu ada di belakang aku. Mama Iki ada di belakang Iki. Cepet banget hilangnya, ngerti nggak? Jadi datangnya tuh kayak terang gitu, datang terang, hilang. Oke. Gitu. Terus mama Iki pakai baju putih. Gitu. Pertanyaannya, apakah orang yang telah meninggal dunia atau rohnya masih bisa saling bertemu dan mengenal satu sama lain, lalu kemudian menjalin persahabatan? Pasalnya diketahui, Ibu Rizky Febian dan Mahalini ini tidak saling mengenal. Namun di saat ia meninggal, mereka bersama di alam yang sama. Jawabannya sangat bisa, asalkan mereka termasuk dalam 4 golongan tersebut, yakni nabi-nabi, para sidikin, syuhada, dan orang-orang saleh. Kematian tidak hanya menunggu datangnya sangkakala sebagai pertanda kiamat tiba, roh pun bisa saling mengunjungi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya berjudul Roh mengungkapkan, selama di alam barzakh, roh orang yang meninggal dunia bisa saling bertemu. Ibnu Qayyim mendasarkan dalilnya ini di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, dan siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Mereka merupakan teman yang sebaik-baiknya. Kehadiran sosok yang menyerupai Ibu Mahalini dan Rizky Febian ini terjadi saat Mahalini berziarah ke makam Ibu Rizky Febian. Sosok yang menyerupai ibu mereka tersebut berdiri tepat di belakangnya dalam waktu yang cukup singkat. Atau di saat keluarga dari Aiki tersebut meminta mereka secepatnya berdoa, mumpung ibu mereka masih ada di belakangnya. Omnya itu bilang, cepet Ki, cepet, ternyata cepet banget hilangnya, ngerti nggak? Jadi datangnya tuh
kayak terang gitu, datang terang, hilang. Jika dihitung waktu kelahiran Ibu Mahalini atau selisih perbedaan usia 9 tahun dengan Ibu Rizky Febian, artinya persamaan kepribadian dan diketahui roh kedua almarhumah saat ini sedang bersama, asalkan itu bukan penampakan Qorin mereka. Kesimpulannya, semua ini baru terungkap setelah tak kurang dari 55 tahun lamanya, terhitung sejak tahun 1968 ke 2023. Jika ada yang bertanya apa itu Qorin? Qorin berasal dari bahasa Arab, sebuah istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada jin atau golongan setan yang mendampingi atau menjadi pasangan setiap manusia. Dalam ajaran Islam, keberadaan Qorin dipertegas dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah mengatakan, "Setiap kamu ada Qorin dan bangsa jin dan juga dari bangsa malaikat." Mereka bertanya, "Engkau juga ya Rasulullah?" Sabdanya, "Ya, aku juga ada. Tetapi Allah telah membantu aku sehingga Qorin itu dapat diselamatkan dan hanya menyuruh aku ke dalam hal-hal yang baik." Jin Qorin adalah setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin Qorin bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah amar ma'ruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, "Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya untukmu, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui." Pakar ahli tafsir Quran Profesor Quraish Shihab menjelaskan dalam bukunya Mistik Seks dan Ibadah, istilah Qorin ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam surat Al-Zukhruf ayat 36, "Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau di dalam Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan." Setan yang dimaksud ayat tersebut adalah Qorin atau teman yang selalu menyertainya. Lebih jelas lagi terdapat dalam surat As-Zukhruf ayat 36, "Dan siapa yang berpaling dari pengingat Allah yang Maha Pengasih, kami ikatkan kepada setan, kemudian ia setan menemaninya." Terus, bagaimana agar kita bisa terhindar dari godaan jin atau Qorin? Perkuatkan iman, selalu basahi lidah Anda dengan zikir, perbaiki akhlak dan sejenisnya. Apakah teman-teman pernah menjumpai atau mungkin mengalami sendiri bertemu dengan seseorang yang tidak Anda kenal sama sekali? Kemudian Anda berkenalan lalu saling sharing atau mengenal, hingga secara spontanitas, secara tiba-tiba, saat waktu berkenalan tersebut hingga saling sharing hal pribadi, dan tiba-tiba Anda memiliki kepribadian dan sikap atau sifat yang sama. Silakan sharing pengalamannya di kolom komentar. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.